Selamat siang ya, kita ada orderan masuk ini di Shopee untuk Manto Moko Dompit ya di Kabupaten Bolang ya. Ini untuk produknya itu di scanner Epson GT 1500 ya. Ini untuk unitnya. Ini untuk aplikasinya ya menggunakan Epson Scan. Ini untuk settingannya saya menggunakan ini refleks ADF dokumen. Resolusinya menggunakan 200. Ini untuk savingnya ke sini ya. Mau menggunakan PDF, JPEG atau multi ini ya. Bisa dipilih-pilih aja. Ini untuk namanya saya menggunakan Manto juga. Kita oke ini ya. Nah, langsung kita scan. Kita tunggu ya. Dan ini video untuk pembuktian. Pembuktiannya apa? Karena sebelum kita kirim, kita tes terlebih dahulu untuk unit scannernya ini ya. Kita pastikan unit yang berfungsi normal, baru kita kirim. Jadi alhamdulillahnya kita nggak pernah kirim barang yang tidak berfungsi dan tidak normal ya. Semuanya kita kirim dengan keadaan normal, baik, utuh ya. Kita nggak tahu juga di pengiriman bagaimana ya, namanya ekspedisi. Kita udah jaga semaksimal mungkin, dia telah pergi dengan yang lain ya. Oke. Nah ini bukan ngejam atau apa ya, karena PC-nya ini processing data, karena sekali scan dia langsung processing data save ya. Karena saya menggunakan PC yang sama dari banyak aplikasi ya, jadi agak lemot, mohon maaf. Seharusnya untuk aplikasi untuk PC yang bagus nggak kayak gini ya. Nah ini untuk processing. Ini saya tes dulu untuk ADF-nya ya. Saya pastikan dulu untuk unitnya berfungsi dengan baik. Nanti kita juga kasih serial number ya untuk pembuktian aja sesuai apa yang kita video, itu juga yang kita kirim ya. Untuk tarikan bisa dilihat untuk tarikannya lancar ya. Biasanya kalau barang ADF-nya nggak baik, dia pasti nariknya nggak lancar ya. Lihat tadi tarikannya lancar semua. Untuk tarikannya satu-satu ya, bisa dilihat. Nah ini untuk kertasnya juga saya menggunakan kertas beberapa ya. Nah, karena yang berbeda itu bisa dilihat. Saya menggunakan kertas brosur dari Indo April ya, bisa dilihat dari brosurnya. Dan yang itu juga yang bawahnya saya menggunakan kertas A4 biasa ya. Nah, bisa dilihat ya. Berarti kertasnya mau kertas apa aja bisa ketarik ya. Karena ADF-nya masih bagus, karetnya juga masih tebal ya. Bisa dilihat aja ini karena processing ya. Processing data ini yang sedikit agak lama karena PC-nya ya. Nah, itu bisa dilihat processing data. Terus saya sengaja menggunakan kertas yang berbeda supaya tidak ada mastiin aja sih sebenarnya biar ngejam apa enggak pas pakai kertas yang lain. Biasanya kertas yang saya scan di sini berbeda sama yang di scan yang di sana ya, yang penerimanya. Biasanya kertasnya berbeda, mungkin dari gramnya. Makanya saya beda-bedain karena buat mastiin aja bahwa kertas yang berbeda itu ini ya bisa ketarik dan bagus ya tarikannya ya. Nah ini yang terakhir ngejam karena ini ya. Nah, kalau ngejam ini tinggal tarik aja karena dia nggak masuk tuh ya, agak longgar karena tadi kertasnya berapa. Ini kalau ini dia nggak kepencet ya untuk sensornya, tinggal ditutup aja. Nah kita ini pastiin dulu nih, dipastiin semua. Ini kita save dulu ya. Nanti kita lanjutin yang itu. Nah ini udah kita save. Nah kalau itu tinggal lanjut kita scan yang ini ya. Dia mastiin aja karena kertasnya berbeda ya, karena saya menggunakan kertas berbeda-beda, jadi ini kurang masuk, jadi nggak ketarik ya. Oh kurang masuk, nah tuh ya, dia kurang masuk. Oh masih jam, oke kita coba lagi. Nah ini kalau ngejam begini karena kertasnya ini kurang masuk atau nggak ini dilap pakai
Ini untuk karet ini bisa dilap pakai, gak usah khawatir kalau ngejam kayak gitu. Biasa karet ini ya pakai alkohol atau enggak ke tisu basah. Kita tutup lagi. Nah ini pastikan dia ini ya, ini karena ngelekuk jadi dia agak, tinggal kita balik aja. Kita pastikan. Nah ini kanan kirinya sesuai. Oke, kita lanjut aja. Seharusnya langsung bisa narik ya. Kita lihat aja. Nah tuh ya, bisa narik lagi. Karena nggak usah khawatir kalau nggak bisa narik. Dipastiin aja kertasnya itu masuk ya, biar nggak ngejam. Nah, ini udah bisa. ADF-nya ini kita langsung tes untuk flat ADF-nya aja ya. Kita langsung save aja kan, karena posisi jangan dulu dibuka. Nah ini kita langsung save aja ya yang tadi. Nah ini untuk mengganti dari ADF ke flatbed. Nah ini dipastikan ini di tengah-tengah aja ya naruhnya ya. Ini kan ada tanda panahnya, kita taruh di tengah-tengah. Nah ini untuk menggantinya di dokumen source ya, ini diganti aja. Untuk dokumen tablet ini diganti, tinggal scan. Nanti kita lihat hasilnya di akhir ya, karena ini kita tes dulu terlebih dahulu. Nah oke, udah browsing data ya. Kita langsung save, kita lanjut ke lihat hasilnya ke folder. Nah ini kita save, sama ya, namanya juga sama. Ini masuk ke folder, kita masuk. Dan kalau bingung naruhnya di mana, cek aja di sini ya. Di sini nih lihat file save setting. Nah ini saya naruhnya di desktop. Prefix itu nama ya, nama file yang kita namain. Di mantau ya di desktop. Nah kita masuk folder, kita masuk ke desktop. Nah ini ada beberapa, kita bisa cek jamnya. Ini jam sesuai ya, 2.11 2.10. Nah ini dia ya, ini sebelumnya udah saya tes. Ini kita coba cek ke 29 ini tadi ya. Nah ini untuk hasilnya masih bagus ya, bisa dilihat untuk tarikannya ini ya. Ini mungkin garis dari kertasnya ya, ada kertasnya garis di kertas itunya dokumen ya, karena di bawahnya nggak ada nih ya. Tuh ya, nggak ada garis, berarti itu memang kertasnya ya, yang pimpinan bergaris. Oke, kita lihat yang ADF-nya ya, flatbed-nya ya. Ini kita bisa lihat. Nah itu dia ya. Oh bukan, ini dia. Ini untuk, nah ini untuk ADF-nya ya, flatbed maaf. Nah ini untuk hasil, ini hasil flatbed-nya bagus ya. Dan ini untuk hasil ADF-nya ini. Nah ini garis mungkin kertasnya ya. Kita scan bergaris. Sorry. Nah ini dipastiin aja ya, ini pastiin. Oke, kita coba. Ini takutnya bergaris, kita tes aja ya lagi untuk ADF-nya. Nah, ini untuk flatbed bagus ya, ini bisa dilihat ya, nggak ada garis. Nah ini kita coba tes untuk ADF-nya lagi, kita pastiin aja ya ada garis kan. Ini saya menggunakan kertas yang berbeda ya, dari yang tadi berbeda, tapi ini yang sama ya, dari Indo April juga. Karena takutnya ini ya, biasanya kalau ada garis tuh ada debu sih di kacanya ya. Kita tes aja ini. Oh ya, ini di OK. Kita ganti ke ADF. Oke, ini untuk memastikan aja ya bahwa hasilnya bagus ya. Ini kita hapus aja dulu ya. Ini kita hapus biar nggak ngerecokin ya. Hapus mana hapus, ini delete. Nah ini tadi yang ini hasil dari flatbed-nya ya. Ini nanti muncul yang sekarang.
untuk saya nyikan 2 kertas karena mastiin aja ya bahwa hasilnya bagus ya. Nah, itu bisa dilihat. Oke, untuk tarikan bagus ya. Nah, kita untuk ngeceknya boleh ke edit pick dulu. Kita mastiin aja ya, tuh kan hasilnya udah bagus. Nggak ada garis, tinggal di oke aja. Nih tinggal pilih, ini tadi muncul ya. Tinggal oke. Sip. Nah, ini dia ya. Nah, tuh yang ada garis. Berarti untuk hasilnya bagus ya. Oh, ini kenapa kelebihan? Karena dari settingannya ya. Ini settingannya weight ininya ya, karena original. Kalau yang masuk ke mode aja ya. Nah, ini nanti dipilih-pilih aja. Oke, gitu aja. Ini untuk pertukaran kertasnya di sini ya. Ini bisa diganti-ganti. Ini kita coba satu kertas saja untuk mastiin ya bahwa atau enggak. Oh, ini saya lupa di ini ya. Di cropping ya, harusnya ada cropping. Nah, ini rotate ini ya, karena dia rotate otomatis. Ini kan original targetnya ya. Oke, atau enggak kesini aja office mode, dia ada ukuran kertasnya ya. Nah, ini A4, langsung scan. Oh, ini ADF ya, lupa saya ganti ke flatbed. Kita save aja ya. Nah, ini kita ganti dulu ke ADF, scan. Nah, kita tes ya, tadi ada lebihnya ya. Oke. Nah, processing datanya agak lama ya, karena PC-nya tinggal kita save aja. Kita masuk ke ini. Nah, ini dia. Mantap. Nah, ya, udah cropping. Oke. Nanti kita tinggal pilih aja untuk ukuran kertasnya. Tadi saya nggak mengukur kertasnya karena sesuai itu full ya, full kertas. Ini untuk ini bisa dilihat untuk adapnya hasilnya bagus ya. Oke, gitu aja, sekian dari saya. Ini juga untuk unlocknya saya unlock ya. Ini bisa dilihat di belakang sini ada unlock ya, di sini nih. Maaf, saya gedein dulu. Nah, ini dia. Ini saya kunci ya. Nah, ini kalau bukanya ntar ngebukanya ke sini. Nah, ini kunci ke dalam, buka keluar. Ini saya kunci. Oke, gitu aja. Untuk serial numbernya ini ya, saya sebutin aja KSM W010959 ya. Sekian dari saya, nih juga mau saya kuliah Epsonnya langsung. Sekian dari saya, terima kasih.